Tonight, we will talk about Help My Unbelief, Session 2. Tema malam hari ini berkelanjutan di yang sesi minggu lalu. Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. In the first session, we talk about how when we trust God, He can help us to increase our faith. Sesi yang pertama, yaitu minggu lalu, kita sudah membahas bagaimana pada saat kita percaya kepada Tuhan, iman kita bisa lebih kokoh. In this session, when we talk about unbelief, we are referring to the sin of disobedience. Nah, sesi malam hari ini kita membahas bagi orang-orang yang masih kurang percaya atau tidak bisa percaya. Artinya sama dengan ketidaktaatan loh. Okay, so before we begin, shall we pray? Ayo sebelum kita mulai sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your presence here today. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang senantiasa bersama kami. Let the power of your Holy Spirit fill our hearts. Biar kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi dan mengisi setiap hati kami. Father, we pray you will grant us understanding. Tuhan, berilah setiap kami pengertian. We pray that you will bring conviction into our hearts. Berilah kami hati yang mau diubahkan. Teach us your word Ajarilah setiap kami firman-Mu, so that we can experience a genuine transformation in our lives. agar hidup kami sungguh-sungguh dirubah oleh-Mu sendiri. Continue to lead us and to guide us. Teruslah menuntun setiap kami. We thank you, Father, for your mercy and your grace in Terima our kasih life. Tuhan atas kasih karunia dan belas kasihan-Mu di dalam kehidupan kami. We thank you also for your abundant provision. Terima kasih juga atas penyediaan-Mu yang berkelimpahan. And in Jesus' name, all of God's Dan di children dalam say, nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amen. Okay, help my unbelief. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. We all understand in Scripture, not all Christians who say to Jesus, Lord, Lord, will enter into heaven. Kita sudah belajar ya, sangat jelas ya, tidak setiap Kristen yang mengaku Tuhan, Tuhan, yang memanggil Tuhan itu Tuhan, Tuhan, akan masuk ke surga. And it is written, many will say to Jesus on the day of judgment, Jesus, I have cast out many demons in your name. Dan banyak juga, ini ya, kita sudah membaca ya, ada banyak sekali orang Kristen yang akan berdiri di hadapan Tuhan pada masa penghakiman dan berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah mengusir setan di dalam nama-Mu. And many Christians will say, Jesus, Jesus, Lord, Lord, I have built a mighty mega ministry in your name. Dan mereka juga akan berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah membangun pelayanan yang begitu perkasa di dalam nama-Mu. And perhaps in present day context, some may say, Lord, I've said the sinner's prayer and I've gone through baptism in your name. Mungkin ya di Kristen zaman now ya, mereka akan berkata, Tuhan, aku sudah dibaptis loh di dalam nama-Mu. So many believe that surely I'm saved and I'm going to heaven. Banyak sekali orang percaya, ya pokoknya sudah terima Yesus, sudah dibaptis, ya udahlah, sekali selamat tetap selamat. But we know in Matthew chapter 7, Jesus said to them, I never knew you. Tetapi kita sudah tahu ya, nanti saudara bisa baca di Matius pasal 7, Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenalmu. Jesus said to them, get away from me, all who are wicked. Yesus bahkan berkata, enyahlah engkau di hadapanku, sebab engkau adalah yang jahat. The meaning of wicked here is disobedient. Nah, apa sih artinya yang jahat? Yang jahat itu adalah sama dengan yang tidak taat. Jesus is saying to all these Christians, you are wicked because you refuse to obey my Father's command. Ini untuk Kristen loh saudara, bukan untuk yang ini yang non-Kristen ya. Yesus sedang berkata kepada orang-orang yang Kristen, aku menolakmu sebab engkau terlebih dahulu menolak aturanku. And what is God's command? We're not talking about the Pharisaical laws. Apa sih hukum Tuhan? Kita tidak sedang membahas hukum para Farisi ya. Yes, His commands include the 10 commandments. Ya, hukum Tuhan termasuk ini 10 Taurat. There are many laws in the Old Dan Testament. banyak juga sekali hukuman yang ada di Perjanjian Baru ataupun Perjanjian Lama. And even in the New Testament, there are more than 1,000 laws. Dan bahkan di Perjanjian Baru lebih dari 1,000 hukum Tuhan. And Jesus is saying to all Christians, you must obey my commands
so that you can enter into eternal life. Dan Yesus berkata khususnya kepada Kristen, iya, jikalau engkau tidak taat kepada firman-Ku, engkau tidak akan mendapatkan kerajaan surga. So why did Jesus say to all these Christians who called him Lord, Lord, get away from me? Kenapa sih Tuhan menjawab kepada orang-orang ini yang menyeru Tuhan, 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 artinya yang mengikutinya ya. Kenapa Tuhan Yesus berkata, enyahlah kalian di hadapan-Ku? Jesus said to these Christians who have mighty ministry, Yesus berkata kepada Kristen-Kristen ini yang tercatat di sini ya, dikatakan mereka memiliki pelayanan yang perkasa, yang begitu besar. these Christians who have said the sinner's prayer many times. Ini loh orang-orang yang sudah bertobat dan berkata ini ya doa bertobatan ya. Oke. Jesus says to them, get away from me, Yes. I never knew you. Yesus berkata, nanti saudara bisa baca ada di Alkitabmu, enyalah kamu di hadapanku, aku tidak pernah mengenalmu. So we know it is written as a proven fact in scripture. Jadi ini sudah tercatat di Alkitab sebagai suatu bukti The unrepentant will never enter into eternal life. orang-orang yang tidak mau taat, nggak peduli, you ngaku sendiri you Kristen, tidak akan mendapatkan kerajaan surga. And this is the biblical definition of all these Christians who will never enter into eternal life. Dan ini ya secara firman Tuhan definisi orang-orang yang tidak akan mendapatkan kerajaan surga. The Bible calls them the corrupt and the unbelieving. Firman Tuhan menyatakan mereka adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang ini kotor, korupsi. You can see that even though they may be speaking in some kind of strange tongues, Mungkin mereka bisa berbahasa lidah, they may seem to be very holy, mereka bisa kelihatan begitu kudus, but their behavior is still governed by the sinful self. tetapi sikap mereka dikuasai oleh kedagingan dan keegoisan mereka sendiri. What is sinful self? Apa sih dosa diri sendiri? Many of us know it as my free will. Nah, artinya inilah hak bebasku, suka-sukanya aku. They are still indulging in the desires of human nature without the Holy Spirit. Mereka masih terus-menerus menginginkan hal-hal yang berhubungan dengan kedagingan mereka tanpa dikuasai oleh Roh Kudus. They continue to look holy and speak in tongues like gibberish. Mereka terus-menerus cuman kelihatan doang, diperlihatkan doang, kelihatannya bagus, kelihatannya kudus, bisa berbahasa roh, oke, tetapi hati mereka begitu jahat. Whatever tongues that they speak, no one can understand. Nah, bahkan apa bahasa lidah yang mereka ucapkan tidak ada penterjemahannya dan tidak ada seorang pun yang bisa mengerti. So whenever they speak in tongues, they look so holy, but they only have a religious outlook. Jadi setiap kali mereka pameran berbahasa roh kelihatannya seperti begitu benar, tetapi sebetulnya itu dilakukan cuma sekedar upacara agamawi. In their character, there is no evidence of repentance and there is no spiritual Sebab transformation. di dalam karakter mereka pribadi tidak ada bukti dan kelihatan mereka secara dewasa secara rohani dan perubahan yang nyata. Let us take a look now at Revelations chapter 21 verse 8. Ayo sama-sama kita baca Wahyu pasal 21 ayat 8. But as for the cowards and unbelieving and abominable who are devoid of character and personal integrity and practice or tolerate immorality and murderers and sorcerers with intoxicating drugs and idolaters and occultists who practice and teach false religion and all the liars who knowingly deceive and twist the truth, their part will be in the lake that blazes with fire and brimstone, which is the second death. Tetapi bagi para pengecut dan orang-orang yang tidak percaya dan keji, yang tidak memiliki karakter dan integritas pribadi dan mempraktekkan atau mentolerir imoralitas, dan para pembunuh dan tukang sihir dengan obat-obatan yang memabukkan, dan para penyembah berhala dan okultis yang mempraktekkan dan mengajarkan agama palsu, dan semua pendusta yang sengaja menipu dan memutarbalikkan kebenaran. Bagian mereka akan berada di danau yang berkobar dengan api dan belerang, yang merupakan kematian kedua.
So according to the Bible, God is saying the unbelieving are the disobedient. Jadi bagi Tuhan ya saudara ya, orang-orang yang tidak percaya sama dengan orang yang tidak taat loh. Bukan cuma sekedar Kristen, non-Kristen loh. Baca sendiri di Alkitabmu. Like when the Bible says, stop lying, they continue to lie. Contoh, sewaktu firman Tuhan jelas-jelas berkata, berhenti bohong ya, jangan bohong lagi ya. Nah, mereka tetap aja bohong walaupun Kristen. Or when the Bible says, you must be holy because I'm holy, but they refuse to practice holiness. Contoh, firman Tuhan berkata, engkau harus hidup kudus, tapi mereka tidak pernah mau hidup kudus. Or for example, when the Bible says in Galatians 5, for example, stop getting angry, stop quarreling. They continue to quarrel and fight. Atau contoh sama seperti yang Galatia pasal 5, firman Tuhan berkata berhenti berantem, jangan lagi berantem. Tapi ya mereka tetap berantem. Ini loh, Kristen loh, dianggap tidak percaya. For the Bible says you must forgive, but they choose to practice unforgiveness. Atau firman Tuhan berkata engkau harus mengampuni, tetapi mereka tetap memilih untuk tidak mau mengampunin. So these are just some examples of the disobedient. Jadi inilah orang-orang yang dikatakan tidak taat, tidak percaya. Next, the abominable, referring to those who practice LGBT. Berikutnya adalah orang-orang yang ini melakukan hal abominasi, yaitu LGBT. All who practice sexual perversion, including fornication and adultery. Semua yang mempraktekkan ini immoralitas, oke? Next, we look at all the liars. Apalagi pendusta. These are the people who knowingly deceive and twist the truth. Ini adalah orang-orang yang sengaja, dengan sengaja mereka menipu, dengan sengaja mereka memutarbalikkan kebenaran. And this even includes false teachers. Dan ini juga termasuk guru palsu. They know the truth in the Bible, Mereka jelas-jelas sudah tahu kebenaran firman Tuhan, but they twist the word of God tetapi dengan sengaja mereka memelintir firman to Tuhan deceive the congregation. dan menipu jemaat-jemaat. They are considered as liars. Inilah penipu, pendusta. And most important, Jesus is saying to us, especially those who practice or even tolerate or accept immorality. Dan ada satu lagi yang sangat penting dan kita diperingatkan oleh Yesus. Orang-orang yang mentoleransi immoralitas. Let me give you a simple example. Saya kasih contoh ya, apa sih mentoleransi? When I know of, for example, a brother in the church, in RGM, for example, who refused to repent from his sexual sin, which is adultery. Contoh di RGM. Kalau aku tahu ada satu orang yang jelas-jelas tidak mau bertobat dan punya ini perzinahan di dalam kehidupannya. So as his pastor, I know that he's doing this, but I refuse to stop him. Nah, kalau aku sebagai seorang pendeta, aku udah jelas-jelas tahu ini orang tidak benar, tetapi aku memilih untuk tidak mendidiknya, memilih untuk tidak mengkoreksi dia. Why? Kenapa? Because every year he gives 5 million into the ministry. Kenapa? Karena tiap tahun dia bawa $5 juta ke ini bank account ministry And if I pelayanan. say to him, you must repent, he will surely get angry. Dan jikalau aku tegorin dia, pasti dia akan marah kepadaku. And because I'm afraid he gets angry, he stops giving me the 5 million, I accept his immorality. Dan karena aku takut kehilangan 5 jutaku, aku tidak berani menegur dia, bahkan aku menerima immoralitas dia. Another example. For example, when I start teaching people, oh, you must be inclusive. Contoh satu lagi, kalau aku mulai mengajar, nggak apa-apalah, terimalah semua diterima aja. Even those who practice LGBT, you must accept them into the church. Bahkan kalau ada yang LGBT yang tidak pernah mau bertobat, udah nggak apa-apa. Ya karena kenapa? Ya kumpulin angkanya, ya nomornya biar ramai kelihatan. So when I accept their sin,
I accept their immorality, I participate with them. So, waktu aku menerima semua itu bulat-bulat, saya sudah ikut serta menerima abominasi mereka. So we all understand and know that the Bible is very clear. All who practice homosexuality will never enter into Setiap heaven. kita udah jelas ya, semua yang mempraktekkan homoseksual akan di neraka. So it is a sin, it is an abomination. If I Sebab say itu adalah- accept it, be inclusive, then I have accepted immorality. Sebab semua dosa, jikalau aku terima juga bulat-bulat, tidak mendidik, tidak dan membiarkan orang itu, sama saja dengan aku sendiri sudah mentoleransi imoralitas itu. So the Bible is very clear. All who are unbelieving, who are disobedient, Firman Tuhan sangat jelas, semua yang tidak percaya, those who are abominable, including the LGBT, semua yang abominasi LGBT, all the liars who twist the truth, menipu, yang memurtabalikkan kebenaran, and those who tolerate and accept immorality will be thrown into the lake of fire for eternity. dan dengar baik-baik, ini sangat penting, yang mentoleransi imoralitas, mereka semua akan dilempar ke dalam lautan api. Lihat saudara, ini ada di firman-Mu. Next, let us move to Titus chapter 1 verse 15. Ayo sama-sama kita maju lagi, Titus pasal 1 ayat 15. To the pure all things are pure, but to the corrupt and unbelieving nothing is pure. Both their mind and their conscience are corrupted. Bagi orang suci segala sesuatu adalah suci, tetapi bagi orang korup dan tidak percaya tidak ada yang murni, baik pikiran maupun hati nurani mereka adalah rusak. So the Bible is very straightforward, it's very clear. Sangat sederhana, sangat mudah dimengerti, saudara. The corrupt and the unbelieving will never accept the truth. Orang yang ini korup ya, kotor ya, dan orang yang tidak percaya, mereka tidak akan pernah mau terima kebenaran mutlak di firman Tuhan. Now you understand why so many Christians choose to indulge in false teaching. Saudara sekarang sudah mengerti kenapa banyak sekali Kristen zaman now justru begitu tergiur dan suka akan pengajaran palsu. How many Christians today you see are devoted to living a holy life? Seberapa banyak Kristen yang saudara kenal benar-benar mengejar dan mau hidup kudus, hidup benar? Seberapa banyak? How many Christians today you see in church every Sunday, give me more money, give me more healing? Seberapa banyak saudara melihat Kristen zaman now kerjaannya tiap minggu di gereja cuman minta berkat lebih banyak, kesembuhan lebih banyak, uang lebih banyak. Seberapa banyak saudara? Hundreds of thousands flock there. Ya, ribuan, jutaan, semua maunya cuman begitu doang. Because God knows their heart. They are only after the wealth and the healing and miracles. Tuhan tahu hati setiap umatnya, dan orang-orang seperti ini maunya mereka cumanlah berkat-berkat Tuhan, tidak mau Tuhannya. A Christian that loves Jesus will never go to those churches. Kristen yang sungguh-sungguh mau hidup benar tidak akan berbondong-bondong pergi ke organisasi semacam itu. Because their prayer will be like this. Sebab doa mereka sangat sederhana. Lord, I don't want riches. Tuhan gak perlu kekayaan. Lord, I don't need healing. Tuhan bahkan kesembuhan tidak perlu. Jesus, I only want you. Yesus, aku cuman perlu Engkau. You're more than enough for me. Engkau, cuman ada Engkau sudah cukup bagiku. So, you have to make a decision. Engkau harus memilih dengan tegas siapa yang engkau kejar. Are you the corrupt and unbelieving Christian? Apakah engkau adalah Kristen yang tidak percaya dan korup, atau engkau adalah Kristen yang sungguh percaya? Where both your mind and your conscience are corrupted. Sebab hatimu, pikiranmu, akal budimu semua ternoda, korup. Hebrews 3:12. Therefore beware, brethren, take care, lest there be in any of you a wicked, unbelieving heart, which refuses to cleave to trust in, and rely on Him, leading you to turn away and desert or stand aloof from the living God. Ibrani pasal 3 ayat 12. Karena itu waspadalah saudara-saudara, jagalah, jangan sampai ada di antara kamu jahat,
hati yang tidak percaya, yang menolak untuk melekat pada percaya dan mengandalkan Dia yang menuntunmu untuk berpaling dan meninggalkan atau menjauhi dari Tuhan yang hidup. This portion of scripture is very clear. Udah sangat jelas, saudara. It is clearly referring to Christians who refuse to cleave to Christ. Ini khusus untuk yang ngaku Kristen, tetapi menolak untuk melekat dan taat kepada Tuhan. What is to cleave to Christ? Apa sih artinya melekat kepada Kristus? It is to become one with Jesus spiritually, mentally, and emotionally. Melekat kepada Yesus itu artinya menjadi satu di dalam rohani, juga di dalam pikiran dan perasaan kita. So that all that we do, we will glorify Jadi God. apapun yang kita lakukan, kelakuan kita memuliakan Tuhan. How many Christians are like that today? Seberapa banyak saudara melihat Kristen yang berperilaku seperti ini hari ini? There are, but not many. Ada, tapi sangat sedikit. Mostly, what we see are those who chase after the wealth and the miracles. Kebanyakan Kristen yang kita ketahui maunya terus mengejar mukjizat, mengejar kemakmuran. Jesus is saying to us very clearly, the Christians who refuse to deny their flesh and abandoning all their sinful practices will eventually harden their hearts and turn away from God. Di sini Tuhan Yesus berkata sangat jelas, Kristen yang menolak menjadi satu, melekat secara rohani kepada Yesus, yaitu menyangkal kedagingan mereka dan meninggalkan praktek-praktek dosa mereka, pada akhirnya hati mereka akan mengeras. Setelah itu mereka akan berpaling dari Tuhan dan mereka akan meninggalkan keselamatan mereka. They will turn so far away from God, even deserting their inheritance. Mereka akan berpaling dari Tuhan, begitu jauhnya meninggalkan Tuhan, sehingga mereka merelakan, membuang hak warisan mereka, yaitu keselamatan. When you reject Christ, when you reject the word, you are rejecting the salvation of Christ. Sewaktu engkau menolak Kristus, Kristus adalah firman Tuhan. Artinya sewaktu engkau menolak firman Tuhan, engkau sudah menolak keselamatan itu. So, what is Jesus telling us to do today? Jadi apa yang harus kita lakukan hari ini? Apa yang Yesus mau setiap kita lakukan? Hebrews 3:13-14, Jesus says, "But continually encourage one another every day, as long as it is called today, and there is an opportunity, so that none of you will be hardened into settled rebellion by the deceitfulness of sin, its cleverness, delusive glamour, and sophistication. For we believers have become partakers of Christ, sharing in all that the Messiah has for us, if only we hold firm to our newborn confidence, which originally led us to Him until the end." Tetapi teruslah saling menguatkan satu sesama setiap hari, asalkan disebut hari ini, artinya masih ada kesempatan, sehingga kita tidak seorang pun di antara kamu yang akan mengeras, menjadi pemberontak oleh tipu daya dosa, kepintarannya, pesonanya yang menyesatkan, dan kecanggihannya, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Many Christians will say this, "I have already said the sinner's prayer. I am already saved." Banyak sekali Kristen akan ngomong seperti ini, aku kan udah doa pertobatan, atau aku kan udah doa lahir baru, aku sudah selamat. Many of them says, "I don't need to repent because Jesus has already forgiven me Banyak my sekali sins." berkata, aku tidak perlu lagi bertobat karena semua dosaku sudah diampunin Yesus. Yes, when we receive Christ, we receive forgiveness. Iya, memang benar. Sewaktu kita menerima Yesus, kita menerima pengampunan. But what happens after that? Tetapi setelah itu apa?
berikutnya. Many Christians still continue to sin. Banyak sekali setelah terima Yesus masih terus berdosa kan? That is why Jesus is saying here very clearly, Makanya di sini Yesus berkata sangat jelas. do not be deceived. Jangan lagi engkau tertipu. Do not be enticed by the glamour and sophistication of sin. Jangan lagi tergiur, terpikat oleh kemewahan dan kecanggihan dosa. Do not allow your hearts to harden to the point where the Bible calls it settled rebellion. Jangan izinkan hatimu mengeras sehingga engkau menjadi pemberontak yang menetap. Do not continue to allow your hearts to harden until it becomes habitual, unrepentant sin. Jangan mengizinkan hatimu mengeras sehingga berdosa itu menjadi suatu hal yang biasa. So yes, you have received Jesus as your Lord and Savior. Iya, engkau sudah terima Yesus sebagai juru penyelamatmu. Yes, He has forgiven your sins. Iya, dia sudah mengampuni dosamu. But from now till judgment day, Tetapi dari hari ini sampai di hari penghakiman nanti, Jesus says, stop Yesus sinning. berkata, berhenti berdosa. Do not be deceived anymore. Jangan lagi tertipu. If you continue to sin, Sebab jikalau engkau terus-menerus berdosa, we read in Romans chapter 8, right? Roma pasal 8 kalian sudah belajar, The wages of our sin is death. upah dari dosa adalah maut. So if you allow your sins to become habitual sin, Jadi jikalau engkau izinkan perbuatan burukmu menjadi suatu kebiasaan, we already know the unrepentant will never enter heaven. sudah dipaparkan orang-orang yang tidak mau taat tidak akan mendapatkan bagian di kerajaan surga. Ephesians 2:1-3, and you He made alive when you were spiritually dead and separated from Him because of your transgressions and sins in which you once walked. You were walking the ways of this world, influenced by this present age, in accordance with the prince of the power of the air, which is Satan, the spirit who is now at work in the disobedient, the unbelieving, who fight against the purposes of God. Among these unbelievers, we all once lived in the passions of our flesh, our behavior governed by the sinful flesh, indulging the desires of human nature without the Holy Spirit, and the impulses of the sinful mind. We were, by nature, children under the sentence of God's wrath, just like the rest of mankind. Dengar baik-baik saudara, ini sangat berbeda dengan versi yang Alkitab. Jadi yang baca Alkitab bisa tolong di capture Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Dan kamu, Dia menghidupkan ketika kamu telah mati secara rohani dan terpisah dari Dia karena pelanggaran dan dosamu yang pernah kamu jalanin. Kamu mengikuti cara dunia ini, dipengaruhi oleh zaman sekarang ini, sesuai dengan pangeran kekuatan udara yaitu setan. Roh yang sekarang bekerja dalam ketidaktaatan yang tidak percaya, yang melawan tujuan Tuhan. Di antara orang-orang yang tidak percaya ini, kita semua pernah hidup dalam nafsu daging kita. Perilaku kita diatur oleh diri yang berdosa, menuruti keinginan kodrat manusia tanpa Roh Kudus, dan dorongan pikiran yang berdosa kami pada dasarnya adalah anak-anak di bawah hukuman murka Tuhan, sama seperti umat manusia lainnya. The Bible is very, very clear. Udah sangat jelas, saudara. You don't even have to try to interpret what God is Bahkan saying. tidak perlu ditafsirkan, baca aja udah jelas. God is saying, Satan is the spirit who is now at work in the disobedient and the unbelieving Christians who continue to rebel against God. Tuhan berkata, setan adalah penguasa yang menguasai orang-orang Kristen-Kristen yang tidak taat kerjaannya. If you are truly a Christian, you will not continue to walk
according to your sinful desires. Sebab jikalau engkau adalah sesungguhnya Kristen yang murni, bukan Kristen KTP, engkau akan berjuang hidup tidak dipimpin oleh daging, tetapi dipimpin oleh roh. If you are a child of God, you will not continue to be governed by your sinful flesh. Jikalau engkau adalah anak Tuhan yang sesungguhnya, engkau tidak akan mengizinkan dirimu sendiri dikendalikan oleh dosa sendiri. Because it is clearly written, our sins separate us from God. Sebab sangat jelas firman Tuhan berkata, dosa kita akan memisahkan kita dari Tuhan. Our fellowship with God is broken every time we indulge in sinful Iya, practices. hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan dihancurkan setiap kali kita berdosa. This is because a holy God cannot partake in our abomination and perverted sinful pleasures. Sebab Tuhan yang begitu kudus tidak mungkin akan mau ikut serta berpartisipasi di dalam kenajisan kita. Again and again in scripture, Jesus is saying to us, we must repent. Ya, terus dan terus dikatakan di setiap Alkitab, di setiap firman Tuhan, kita harus bertobat. Repentance is a New Testament law. Ya, dan pertobatan adalah hukum perjanjian baru. We can see this in Matthew chapter 3 verse 8. Ya, nanti saudara bisa baca sendiri di Matius pasal 3 ayat 8. Produce fruit in keeping with repentance. Ya, ada tertulis ya, ini ya, kita harus ada ya buah-buah pertobatan yang nyata. Why are there so many Christians who say, I don't need to repent, I'm under grace, I'm not under law? Kenapa banyak sekali Kristen yang suka berkata seperti ini, aku nggak perlu lagi loh hidup bertobat-tobat seperti ini, aku kan ada di dalam kasih karunia. Jesus says, according to New Testament law, Yesus berkata, sesuai dengan perjanjian baru, you must repent. engkau harus bertobat. You must produce fruit in keeping with repentance. Engkau harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. So we see and understand that scripture refers to all Christians that are disobedient as the unbelieving. Jadi saudara baca ya, tadi semua firman Tuhan yang sudah dipaparkan, Tuhan menyatakan Kristen yang tidak mau taat adalah Kristen yang tidak percaya. So these Christians, the unbelieving Christians, they Jadi are Kristen baptized semacam ini ya, mereka adalah Kristen yang tidak percaya, sudah dibaptis. Sunday after Sunday. They Minggu speak demi in minggu tongues. berbahasa roh. But Jesus says Tapi Yesus berkata, they belong to the devil. engkau miliknya setan. So what if you can speak in tongues? Wah, bisa berbahasa roh juga miliknya setan. Do you even know what kind of tongues you're speaking? Saudara tahu jelas ini bahasa lidah semacam apa yang saudara ucapkan? All those who refuse to repent, Ini sudah dijelaskan ya, orang-orang yang tidak mau hidup taat, when they refuse to obey the commands of God, tidak mau mengikuti aturan Tuhan. they are not born again. Mereka bukan orang-orang yang sudah lahir baru. They cannot call themselves, I'm a born again Christian. Dan tolong jangan memanggil diri mereka sendiri, aku adalah Kristen yang lahir baru, sebab belum lahir baru. They're not born again because they indulge in sin Belum habitually. lahir baru karena setiap hari kerjaannya berdosa terus. They are not spirit filled. Mereka tidak dipenuhi oleh roh. Why? Kenapa? Because they do not genuinely fear the Lord. Sebab mereka sama sekali tidak takut akan Tuhan. They are not convicted to hate all ungodliness. Mereka tidak diinsyafkan mau takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. They are not convicted to hate pride and arrogance and perverse lying lips. Mereka tidak diinsyafkan untuk membenci kesombongan, arogansi, dan bibir yang penuh dengan tipu muslihat. But this is the good news, my friends. Ada kabar baik, saudara. I just want to assure all of you, here, there are no unbelieving Christians. Saya cuma mau menyemangatin kalian. Saya percaya yang ada di sini nggak ada Kristen yang tidak percaya. Whether you're on-site or online, I want to assure you, Mau itu kalian ada di Zoom atau ada di onsite, saya mau menyemangati kalian semua. when you attend RGM service Saturday after Saturday, Sewaktu engkau masuk login di sini ya, Sabtu demi Sabtu, you're faithful to learn.
Artinya engkau mau belajar. You delight in His laws. Dan artinya engkau sangat senang mempelajari hukum-hukum Tuhan. So I hope you can see what RGM as a church is doing for you. Jadi saya berharap engkau bisa melihat kehadiran RGM sebagai suatu gereja, apa yang kita lakukan buat jemaat-jemaat kita. Together, we must pursue holiness. Bersamaan kita harus pegang terus hidup kudus. Together, we must delight in His laws. Bersamaan kita harus saling mendorong untuk kita menganggap hukum Tuhan adalah suatu hal yang menyenangkan. And this is the assurance. Dan ini adalah suatu kepastian. Because we are convicted to pursue holiness. Karena kita diinsyafkan untuk mau hidup benar. You are not unbelievers. Engkau pasti adalah orang yang percaya. You are faithful children of God. Amen. Engkau pasti adalah umat-umat yang setia. Amen. The unbelieving will be cursed. Tetapi yang tidak percaya, Kristen ya, yang tidak percaya, firman Tuhan berkata akan dikutuk. In fact, according to the Bible, they are already cursed. Ya, ini dari firman Tuhan mereka sudah terkutuk. Let us take a look at Romans chapter 1, reading from verse 24 to 27. Ayo sama-sama kita baca. So God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desired. As a result, they did vile and degrading things with each other's bodies. They traded the truth about God for a lie. So they worshipped and served the things God created instead of the Creator Himself, who is worthy of eternal praise. Amen. That is why God abandoned them to their shameful desires. Even the women turned against the natural way to have sex and instead indulge in sex with each other. That's called lesbianism. And the men, instead of having normal sexual relations with a woman, burned with lust for each other. Men did shameful things with other men, and as a result of this sin, they suffered within themselves the penalty they deserved. Roma pasal 1 ayat 24 sampai 27. Jadi Tuhan meninggalkan mereka untuk melakukan hal-hal yang memalukan, yang diinginkan hati mereka. Akibatnya mereka akan melakukan hal-hal yang keji dan merendahkan tubuh mereka satu dengan yang lain. Mereka menukar kebenaran tentang Tuhan dengan kebohongan. Jadi mereka menyembah dan melayani hal-hal yang Tuhan ciptakan, tapi bukan Tuhan Sang Pencipta sendiri. Saudara bisa melihat yang layak mendapat pujian abadi. Amin. Nah, kelanjutannya, itulah sebabnya Tuhan meninggalkan mereka pada keinginan mereka yang memalukan. Ini lebih gawat lagi. Bahkan para wanita menentang cara alami untuk berhubungan seks dan malah melakukan hubungan seks satu sama lain. Dan laki-laki bukannya melakukan hubungan seksual yang normal dengan perempuan, tetapi terbakar dengan nafsu satu sama lain. Orang-orang melakukan hal-hal yang memalukan dengan orang lain. Dan sebagai akibat dari dosa ini, mereka sendiri menderita hukuman yang pantas mereka terima. So according to the Bible, it is very clear. Sesuai dengan firman Tuhan ini sudah sangat jelas kan saudara? Man and woman, ini laki-laki sama perempuan. as long as you practice homosexuality, you know the Bible says it is a sin. Ya, kalau namanya pria cuman boleh sama wanita. Kalau pria sama pria, you ke neraka. We know for a fact, my friends, we cannot be inclusive. Jadi saudara, kita nggak boleh loh. Ini ya, semua juga diterima. This is what God calls abomination. Sebab ini adalah kekejian bagi Tuhan. And do you know why they are like that? Saudara tahu kenapa mereka menjadi seperti ini? Many people say, oh no, this is genetic. Banyak orang berkata seperti enggak, kita kan dilahirkan seperti ini. It's a medical Ya, condition. jadi ini ya ada hubungannya dengan aku dilahirkan. Ini genetiknya salah, oke? And because they feel trapped, like a man trapped in a
woman's body. Ya, jadi That's the lesbian. aku dilahirkan itu seperti ibaratnya aku sebetulnya dilahirkan sebagai seorang wanita, tapi aku terperangkap di tubuh seorang pria. Or the guy will say, no, I'm a woman that is trapped in a man's body. Tapi ya contoh ya, ada ya seorang pria yang berkata ya, aku itu terperangkap loh, sebetulnya aku itu wanita tapi aku terjebak, aku terperangkap di dalam tubuhnya laki-laki. And they seek for kindness and compassion from Christians, from churches. Nah, jadi mereka meminta belas kasihan, udahlah kalian terima aku lah, aku kan dilahirkan seperti ini. So you go and receive them and be inclusive. Nah, saudara pergilah menerima semuanya, oke? God says, Tuhan berkata kepadamu, I am the one that abandoned them to their sinful desires. halo saudara, engkau berlagak agamawi menerima semua buta-buta. Tuhan berkata, aku loh sudah mengusir mereka, aku sudah meninggalkan mereka. I'm the one that allowed them to be like that. Tuhan berkata, aku sendiri loh yang mengizinkan mereka seperti ini karena keserongan mereka. Because they rejected me. Sebab Tuhan berkata, mereka menolak Tuhan. They don't want to obey. Mereka tidak mau taat. So I made them like that. Makanya Tuhan berkata, aku izinkan mereka seperti ini. I allowed them to indulge in their perversion. Aku izinkan mereka terpendam. Ini masuk di dalam kesesatan mereka sendiri. It is a shameful thing. Ini adalah hal yang memalukan. It is a sin. Dan ini adalah dosa. There's no other way to look at it. Gak ada yang lain-lain lagi yang bisa dinego-nego. Romans 1:28 to 32. Since they thought it foolish to acknowledge God, He abandoned them to their foolish thinking and let them do things that should never be done. Their lives became full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, and gossip. They are backstabbers, haters of God, insolent, proud, and boastful. They invent new ways of sinning, and they disobey their parents. They refuse to understand. They break their promises. They are heartless and have no mercy. They know God's justice requires that those who do these things deserve to die. Yet, they do them anyway. Worse yet, they encourage others to do them too. Ayo sama-sama kita lihat Roma pasal 1 ayat 28 sampai 32. Karena mereka menganggap remeh untuk mengakui Tuhan. Lihat sendiri ya. Makanya Tuhan dia meninggalkan mereka pada pemikiran bodoh mereka dan membiarkan mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Hidup mereka menjadi penuh dengan segala jenis kejahatan, dosa, keserakahan, kebencian, iri hati, pembunuhan, pertengkaran, penipuan, perilaku jahat, dan gosip. Mereka adalah pengkhianat, pembenci Tuhan, kurang ajar, sombong. Mereka menemukan cara-cara baru untuk berbuat dosa. Dan mereka tidak mentaati orang tua mereka. Mereka menolak untuk mengerti, mengingkari janji mereka. Tidak berperasaan dan tidak memiliki belas kasihan. Mereka, lihat saudara, jelas-jelas tahu keadilan Tuhan. Mengharuskan mereka yang melakukan saya ulang sekali lagi. Mereka menolak untuk mengerti, mengingkari janji mereka, tidak berperasaan dan tidak memiliki belas kasihan. Mereka tahu keadilan Tuhan mengharuskan mereka yang melakukan hal-hal ini pantas mati. Namun mereka tetap melakukannya. Lebih buruk lagi, mereka mendorong orang lain untuk melakukannya juga. So because they hate God, sebab mereka membenci Tuhan, they refuse to obey. Mereka menolak untuk taat. They refuse to pursue holiness. Mereka menolak untuk mengejar kekudusan. They choose to become backstabbers. Mereka memilih untuk ini yang menjadi pemberontak. Betraying God and betraying even people they love. Mereka mengkhianati Tuhan dan bahkan mengkhianati orang-orang yang mengasihi mereka. They become so disrespectful, so proud and arrogant. Mereka menjadi begitu kurang ajar.
And they invent new ways of sinning. Dan bahkan mereka menciptakan hal-hal yang baru untuk berdosa. So you see, there's no desire to repent. Lihat saudara, tidak ada keinginan untuk bertobat. They are heartless and have no mercy. Nah, mereka tidak punya hati, tidak punya belas kasihan. Because they know they willfully rebel against God. Dan mereka dengan sengaja memberontak kepada Tuhan. And they even tell people, come and join us. Let's sin against God together. Dan mereka bahkan mendorong orang lain melakukan hal yang, ayo ikut dong, ikut aku pergi dong ke sini, pergi dong ke sana, mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. If you are truly a child of God, Jikalau engkau adalah sesungguhnya anak Tuhan yang sejati, will you join them in their sin? apakah engkau mau ikut serta keserongan mereka? Will you still say, no, I must be compassionate towards them? Apakah engkau masih mau berkata, aku kasihan loh, kasihan, aku harus menaruh beras kasihan kepada mereka? Do you want to join with the unbelievers? Saudara masih mau berbondong-bondong dengan Kristen yang tidak percaya? What happens Apa yang akan terjadi when you become an unbeliever? sewaktu engkau sendiri juga menjadi Kristen yang tidak percaya? Proverbs 1:23 to 31. Come and listen to my counsel. I'll share my heart with you and make you wise. I called you so often, but you wouldn't come. I reached out to you, but you paid no attention. You ignored my advice and rejected my correction. You rejected the correction I offered. So I will laugh when you are in trouble. I will mock you when disaster overtakes you. When calamity overtakes you like a storm, when disaster engulfs you like a cyclone, and anguish and distress overwhelm you, when they cry for help, I will not answer. Though they anxiously search for me, they will not find me. For they hated knowledge and chose not to fear the Lord. They rejected my advice and paid no attention when I corrected them. Therefore, they must eat the bitter fruit of living their own way, choking on their own schemes. Ayo sama-sama kita lihat Amsal pasal 1 ayat 23 sampai 31. Ya, sekali lagi ini sangat beda dengan versi Alkitab. Jadi tolong diperhatiin, ini udah sangat-sangat jelas ini untuk Kristen yang tidak percaya. Datang dan dengarkan nasihatku. Aku akan berbagi hatiku denganmu dan membuat kamu bijak. Aku sering memanggilmu, tetapi kamu tidak mau datang. Aku menghubungimu, tapi kamu tidak memperhatikan. Kamu mengabaikan nasihatku dan menolak teguran yang aku berikan. Jadi, ini Tuhan yang berkata, ya saudara ya, lihat baik-baik. Aku akan tertawa ketika kamu dalam masalah. Aku akan mengolok-ngolokmu ketika bencana menimpamu. Ketika malapetaka menimpamu seperti badai. Ketika bencana melandamu seperti angin topan. Dan kesedihan dan kesusahan menguasaimu. Ketika mereka berteriak minta tolong, aku tidak akan menjawab. Meskipun mereka dengan cemas mencari aku, ini Tuhan ya saudara ya, mereka tidak akan menemukan aku. Karena mereka membenci pengetahuan dan memilih untuk tidak takut akan Tuhan. Mereka menolak nasihatku dan tidak menerima ketika aku mengoreksi mereka. Oleh karena itu, mereka harus memakan buah pahit dari cara hidup mereka sendiri, tersedak dengan rencana mereka sendiri. God is very clear. Sudah sangat jelas saudara, tolong baca sendiri. For all those who choose to be unbelieving Christians, Semua Kristen yang tidak mau percaya, tidak mau taat, ini bagianmu loh. who continue to ignore God, Terus-menerus mengabaikan aturan Tuhan. Ini baca sendiri. who continue to reject His laws and His commands, Terus-menerus mengabaikan aturan Tuhan, hukum Tuhan. Ini bagianmu. God is love. Masihkah engkau ngotot Tuhan cuma sekedar kasih? This is what a loving God is saying to you. Ini loh kasihnya yang sejati, menasehatinmu dan warning. How to say warnings?
dan memperingatin agar engkau tidak seperti ini. This is the loving God saying to you, I will laugh when you are in trouble. Lihat, baca sendiri, ini bukan karangan kita. Tuhan sendiri yang berkata, kamu masih tidak taat, aku akan menertawai malapetakamu. I will mock you Ya. when disaster overtakes you. Ya, Tuhan sendiri berkata, aku akan mengolok-ngolokmu ketika bencana menimpamu karena ketidaktaatanmu. When disaster engulfs you and like a cyclone and anguish and distress overwhelm you, God says, I will laugh at you. Dan Tuhan berkata, ketika bencana melandamu seperti angin topan dan malapetaka menimpamu seperti badai, Tuhan berkata, aku akan menertawaimu. What does God mean when He says you will never find me? Apa sih maksudnya sewaktu Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah menemukan aku? On Judgment Day, when you search for God, for His mercy and His compassion, you cannot find Him. Di hari penghakiman, sewaktu engkau mencari Tuhan, meminta belas kasihan darinya, engkau tidak akan pernah mendapatkannya, menemukannya. Because even though you call yourself a child of God, Sebab bahkan jikalau engkau mengaku dirimu sendiri sebagai Kristen, even though you are baptized bahkan in the engkau name of sudah Jesus, dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, you continue to reject God's engkau advice. terus-menerus mengabaikan firman Tuhan. You refuse to humble your heart. Engkau menolak untuk merendahkan hatimu. God says, therefore, Tuhan berkata, you will eat the bitter fruit of living your own way. engkau akan memakan, bukan cuman akan, di sini dikatakan mereka harus memakan buah pahit dari cara hidup mereka sendiri. So now you see, when you continue to practice your free will, Jadi saudara, melihatlah, jikalau engkau masih terus menghidupi kehidupanmu sesuka-suka hatimu, you will be cursed. di sini dikatakan engkau akan terkutuk. Do you see any blessing in that portion of Apakah scripture? ada berkat di sini? Ini bagian firman Tuhan, ini ada di ini loh, Alkitab loh. 2 Thessalonians chapter 2 verse 11 to 12. Therefore God sends upon them a misleading influence, a working of error and a strong delusion to make them believe what is false, in order that all may be judged and condemned who did not believe in, who refused to adhere to, trust in and rely on the truth, but instead took pleasure in unrighteousness. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11 sampai 12. Oleh karena itu Tuhan mengirimkan kepada mereka pengaruh yang menyesatkan, pekerjaan kesesatan dan khayalan yang kuat untuk membuat mereka percaya apa yang salah, agar semua yang tidak percaya, sekali lagi diulangin, yang menolak untuk mematuhi, yang tidak percaya bukan sekedar non-Kristen ya, di sini menolak untuk mematuhi, mempercayai dan mengandalkan kebenaran, tetapi sebaliknya menikmati ketidakbenaran, dihakimin dan dihukum. So scripture refers to these unbelieving and unrepentant Christians that are constantly indulging in sinful practices. The Bible says many of them will be deceived by false teaching. Jadi firman Tuhan yang satu ini mengacu pada orang-orang Kristen yang tidak bertobat, yang tidak percaya, yang terus-menerus terlibat di dalam dosa. Why do I say that all of you who attend RGM, you are not deceived? Kenapa saya berkata kalian yang setia login di RGM ataupun hadir di sini, kalian tidak akan disesatkan? Because not many Christians like this kind of teaching. Sebab tidak banyak Kristen, khususnya zaman now, yang mau dengar pengajaran seperti ini, yang suka sama pengajaran seperti ini. Many Christians, they love the word of faith teaching. Banyak sekali Kristen berbondong-bondong sukanya teologi kemakmuran yang berkelebihan. They love to declare until they get what they want. Mereka suka banget mendeklarasikan kemauan mereka sampai mereka harus mendapatkannya. Yes, many Christians, they Yeah. love prosperity gospel. Kristen begitu suka tergiur kepada teologi kemakmuran. They love the cheap grace doctrine. Mereka sangat suka juga ini kasih karunia murahan, suka, paling suka. No need to repent. Nggak usah bertobat-tobat lah, susah amat. You're under grace. Engkau di bawah kasih No need karunia. to obey the Nggak law. usah taat kepada hukum. So you see how they are deceived by Lihat. false teaching? Ini tersesat dalam ajaran sesat.
A lot of Christians who are greedy for money, they love the teaching of the seven mountain dominion theory. Dan banyak sekali Kristen yang begitu serakah, mereka paling suka teologi 7 gunung kemakmuran. How do you know these are greedy Christians? Caranya gimana saudara tahu bisa orang-orang Kristen semacam ini adalah orang yang serakah? Because the Bible tells us stop chasing after the world. Sebab firman Tuhan berkata, berhenti mengajar hal-hal yang ada di dunia. When you chase after the world, you make yourself to become an enemy of Sewaktu God. engkau mengejar hal-hal dunia ini, engkau sudah membuat keputusan engkau adalah musuhnya Tuhan. So these greedy Christians, they love to chase after the world and they believe they must dominate the seven mountains. Dan Kristen semacam ini mengejar terus dunia dan mereka menganggap mereka harus menguasai 7 gunung. That is the teaching of the New Apostolic Reformation Nah, apostles. inilah pengajaran NAR. So these are all the counterfeit Christians, and they demand everyone must include their lifestyle into the world. Inilah Kristen-Kristen semacam ini yang menuntut semua ya. Inilah artinya jadi Kristen ya, tetapi dengan hal yang bersamaan sangat senang terhadap hal-hal yang duniawi. And of course, you have all your LGBT churches that tells you must tolerate sexual immorality. Dan You must be inclusive. ditambahkan lagi gereja-gereja LGBT yang selalu mendorong dan mendesak semua harus diterima karena Tuhan adalah kasih. But today we understand, according to Scripture, God has cursed these unrepentant Christians with a strong delusion to make them embrace false teaching. Tapi saudara sudah baca di sini, Tuhan sudah mengutuk Kristen-Kristen yang tidak taat, tidak percaya ini. Oke, saudara sudah membaca sendiri, Tuhan sendiri yang mengirimkan kepada mereka pengaruh yang menyesatkan. Why did God make them embrace false teaching? Kenapa sih diizinkan Tuhan? Because it is to make sure that they will all be judged and condemned because they refuse to repent and to reject sin. Saudara baca kan jelas-jelas di sini kan, agar semua yang tidak percaya, yang menolak untuk mematuhi, mempercaya dan mengandalkan kebenaran, menikmati ketidakbenaran mereka sendiri, dihakimin dan dihukum. And we must learn now how to overcome our unbelief. Ayo sekarang kita harus belajar ya, gimana kita bisa menang atas ketidakpercayaan kita. Artinya kita harus menjadi Kristen yang percaya. Pay close attention because you have to apply this portion of scripture in order to be victorious. Saudara harus baca baik-baik, dengar baik-baik, simak baik, karena jika saudara praktekkan ayat yang satu ini, saudara akan menjadi Kristen yang percaya. Ephesians 4:17 to 19. So this I say and solemnly affirm together with the Lord as in his presence, that you must no longer live as the unbelieving Gentiles live, in the futility of their minds and in the foolishness and emptiness of their souls. For their moral understanding is darkened and their reasoning is clouded. They are alienated and self-banished from the life of God with no share in it. This is because of the willful ignorance and spiritual blindness that is deep-seated within them, because of the hardness and insensitivity of their heart, and they, the ungodly, in their spiritual apathy, having become callous and unfeeling, they have given themselves over as prey to unbridled sensuality, eagerly craving the practice of every kind of impurity that their desires may demand. Jadi ini aku katakan dan dengan sungguh-sungguh ditegaskan bersama dengan Tuhan seperti di hadiratnya, bahwa kamu tidak boleh lagi hidup seperti orang bukan Yahudi yang tidak percaya, hidup di kesia-siaan pikiran mereka dan dalam kebodohan dan kehampaan jiwa mereka, karena pemahaman moral mereka digelapkan dan alasan mereka dikaburkan. Mereka diasingkan dari kehidupan Tuhan karena ketidaktahuan yang sengaja dan kebutahan rohani yang tertanam di dalam diri mereka.
karena kekerasan dan ketidakpekaan hati mereka. Dan mereka yang fasik dalam sikap apatis, mereka tidak berperasaan, menyerahkan diri mereka sebagai mangsa pada hawa nafsu yang tidak terkendalikan, dengan penuh semangat mendambakan praktek dari setiap jenis kenajisan yang dituntut oleh keinginan mereka sendiri. Now we continue in verse 20 to 24. But you did not learn Christ in this way, if in fact you have really heard him and have been taught by him, just as truth is in Jesus, revealed in his life and personified in him, that regarding your previous way of life, you put off your old self, completely discard your former nature, which is being corrupted through the deceitful desires, and be continually renewed in the spirit of your mind, having a fresh, untarnished mental and spiritual attitude, and put on the new self, the regenerated and renewed nature created in God's image, that is God-like, in the righteousness and holiness of the truth, living in a way that expresses to God your gratitude for your salvation. Tetapi kamu tidak belajar Kristus dengan cara itu. Jika sebenarnya kamu telah benar-benar mendengar Dia dan telah diajar olehnya, sama seperti kebenaran di dalam Yesus dinyatakan dalam hidupnya dan dipersonifikasikan di dalam Dia, bahwa sehubungan dengan jalan hidupmu yang lama, kamu menanggalkan diri sepenuhnya, membuang sifatmu yang lama, yang dirusak melalui keinginan yang menipu, dan terus diperbaharui di dalam pikiranmu, memiliki sikap mental dan rohani yang segar, tidak ternoda, dan mengenakan diri baru yang dilahirkan kembali dari sifat yang diperbarui, diciptakan menurut gambar Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan, hidup dengan cara mengungkapkan rasa terima kasihmu kepada Tuhan atas keselamatanmu. So my dear brothers and sisters, why is repentance so important? Kenapa pertobatan begitu penting? Again and again, God reminds us, Sekali lagi Tuhan mengingatkan kita, our sins separate us from God. dosa kita memisahkan kita dari Tuhan. Our disobedience causes us to reject Christ and his salvation. Nah, ketidaktaatan kita menyebabkan kita menolak Kristus dan menolak keselamatan kita. When we reject our eternal inheritance, it is like how the Bible describes. We become alienated and self-banished from the life of God with no share in it. Sama seperti yang sudah firman Tuhan katakan di sini, sewaktu kita menolak hak warisan kekal yaitu keselamatan itu, ya, kita menjadi terasing, dibuang, mengasingkan diri sendiri dari kehidupan Tuhan. Jadi kita tidak mengambil apa-apa di dalam bagiannya. Meaning to say, if we continue to indulge in sinful practices, Scripture says we give ourselves over as prey to uncontrolled sensuality and eagerly craving the practice of every kind of impurity that our desires demand, and making ourselves to become children of the devil. Jadi artinya jikalau kita terus-menerus menuruti perbuatan dosa, firman Tuhan berkata kita sendiri loh yang menyerahkan diri kita sendiri sebagai mangsa pada ini sensualitas yang tidak terkendalikan, dengan penuh semangat mendambakan perbuatan segala jenis tidak murni yang dituntut bukan orang lain, kemauan kita sendiri yang membuat diri kita sendiri menjadi anak setan. We know and we confirm again and again in 1 John 3:8, the one who practices sin, separating himself from God and offending him by acts of disobedience, indifference, or rebellion is of the devil. Nah, nanti saudara pulang bisa baca di 1 Yohanes pasal 3 ayat 6, orang yang mempraktekkan dosa memisahkan dirinya dari Tuhan dan menyinggung Tuhan dengan perbuatannya, dengan tidak taat, tidak peduli, menjadi pemberontak. Children of the devil have no share in the kingdom of God. Saudara, anak-anak iblis tidak akan mewarisi kerajaan kekal. Many Christians living in habitual sin and a willful unrepentance are self-banished
from the life of God. Orang-orang Kristen yang selalu tidak mau bertobat dan selalu hidup berdosa, mereka sendiri sudah meninggalkan diri mereka sendiri dari kehidupan Tuhan. The Bible says they have rejected the salvation that Christ provides, and they will never enter into eternal life. Firman Tuhan berkata, mereka sendiri sudah menolak keselamatan yang disediakan Kristus. Oleh karena itu mereka tidak akan pernah masuk ke dalam hidup kekal. And very quickly now, 2 Corinthians 4:1-4. Therefore, since we have this ministry, just as we receive mercy from God, granting us salvation, opportunities and blessings, we do not get discouraged nor lose our motivation, but we have renounced the disgraceful things hidden because of shame, not walking in trickery or adulterating the word of God, but by stating the truth openly and plainly, we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. But even if our gospel is in some sense hidden behind a veil, it is hidden only to those who are perishing. Among them, the God of this world, Satan, has blinded the minds of the unbelieving to prevent them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 4. Oleh karena itu, karena kami memiliki pelayanan ini, sama seperti kami menerima belas kasihan dari Tuhan, memberi kami keselamatan, kesempatan, dan berkat. Kami tidak putus asa atau kehilangan semangat, tetapi kami telah meninggalkan hal-hal tercela yang tersembunyi karena rasa malu, tidak berjalan dalam tipu daya atau memalsukan firman Tuhan, tetapi dengan menyatakan kebenaran secara terbuka dan terus terang. Kami menyerahkan diri kami, hati nurani kami kepada setiap orang di hadapan Tuhan. Tetapi jika Injil ini tersembunyi, itu tersembunyi hanya bagi mereka yang akan binasa. Di antara mereka, ilah dunia ini, yaitu setan, telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya untuk mencegah mereka melihat cahaya yang menerangi Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Tuhan. The unbelieving allow Satan to cause them to be blinded. Orang-orang yang tidak percaya, Kristen yang tidak percaya, mengizinkan setan membutakan mata mereka. They cannot see the truth. Oleh karena itu mereka tidak bisa lagi melihat kebenaran. And in Revelation 22:11-12, God says, let the one who does wrong still do wrong, and the one who is filthy, vile and impure still be filthy, and the one who is righteous, just, upright still be righteous, and the one who is holy still be holy. Behold, I, Jesus, am coming quickly, and my reward is with me, to give to each one according to the merit of his deeds, earthly works, and faithfulness. Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 12. Biarlah yang berbuat salah tetap berbuat salah, dan orang yang najis keji tetap najis, dan orang yang benar, adil, lurus tetap benar, dan orang yang kudus tetaplah kudus. Lihatlah, aku Yesus segera datang, dan upahku bersamaku untuk memberi kepada masing-masing sesuai dengan jasa perbuatannya, yaitu pekerjaan duniawi dan kesetiaan mereka. Jesus says, the willfully unrepentant will be cursed and their hearts hardened. Yesus berkata, yang sengaja tidak mau bertobat akan dikutuk dan hati mereka akan semakin mengeras. So all of us here attending RGM Church faithfully, Saturday after Saturday, let us not be deceived or blinded by the false sense of salvation. Setiap kita yang hadir di sini, gereja RGM, ayo jangan sampai kita tertipu atau dibutakan oleh keselamatan yang palsu. As children of God, why should we continue to sin habitually and refuse to repent from our lust, our greed, and our perversion? Sebagai anak Tuhan yang sejati, kita tidak boleh terus-menerus berbuat dosa dan menolak untuk bertobat dari nafsu keserakahan dan penyimpangan kita. And as a church, as a family,
we must encourage one another Dan to adhere to the written word of God. Dan sebagai satu gereja, sebagai satu keluarga, ayo kita harus saling mendorong satu sama untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan. When we gather our hearts together as a faithful community in Christ, Sewaktu kita bersatu di dalam satu komunitas yang setia doang cuman kepada Kristus, we will encourage each other to never allow our hearts to be hardened and blinded from the truth. kita akan selalu saling mendorong agar kita tidak membiarkan hati kita mengeras. So that as a church, as one people in Christ, Jadi sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu gereja, sebagai perorangan, let us continue to live in the righteousness of Christ. ayo kita harus bangkit dan terus-menerus hidup di dalam kebenaran Kristus. All of us here at RGM, let us persevere to pursue biblical Setiap holiness. kita yang ada di RGM, ayo kita sama-sama bertekun terus mengejar hidup kudus. I hope now all of you can understand the community that you are in is very important. Saya berharap mulai sekarang kalian sudah mulai melihat komunitas di mana engkau berada sangat penting. When you are in a community that is committed and convicted by the truth, Sewaktu engkau ada di satu komunitas yang komit dan diinsyafkan untuk belajar kebenaran, you will be encouraging each other to walk in the truth. engkau sendiri juga akan menjadi semangat dan selalu saling menyemangati untuk hidup di dalam kebenaran. We will no longer continue to be deceived. Kita juga tidak lagi gampang tertipu atau sesat. But if you are in a community that teaches you things that are not true, Tetapi jikalau engkau ada di komunitas yang mengajarkanmu yang gak sesuai dengan firman Tuhan, they promise you blessing. mereka selalu menjanjikan ini berkat yang macam-macam. But according to the word, all you receive is curses from God. Tapi saudara hari ini melihat loh, ini semua loh, ini ada kutuknya loh dari Tuhan kalau kita tidak taat loh. Saya percaya ini jarang orang mengajarkan yang seperti ini. So let us be encouraged, my friends. Ayo sama-sama kita bangkit dan menjadi Let semangat. us take a look at Luke chapter 1 verse 50. Lukas pasal 1 ayat 50. And his mercy, his compassion and kindness toward the miserable and afflicted is on those who fear him with godly reverence from generation to generation and age to age. Dan belas kasihannya, kebaikannya terhadap orang-orang yang sengsara dan menderita ada pada mereka yang takut akan Dia dengan hormat yang saleh. Lihat baik-baik saudara, dari generasi ke generasi dan zaman ke zaman. So for all of us who are suffering, Jadi jikalau saudara berkata seperti ini, hari ini aku masih menderita. for all of us who are afflicted, Ya, kalau saudara berkata hari ini aku masih ini sengsara. for all of us that need his compassion, his kindness, Ya, jikalau saudara berkata aku perlu loh belas kasihan Tuhan, you are in the right church. engkau ada di tempat yang benar. In RGM, we learn how to fear God. Sebab di sini kita belajar takut akan Tuhan. Because all of us are taught to practice Proverbs chapter 8 verse 13. Sebab setiap kita diajarkan mempraktekkan Amsal pasal 8 ayat 13. Proverbs 8:13 is the biblical definition of the fear of God. Amsal pasal 8 ayat 13 adalah secara Alkitab bagaimana kita bisa mempraktekkan takut akan Tuhan. To fear God does not mean that you are afraid of him. Takut akan Tuhan bukan semacam begini ya, sama dengan ketakutan gitu. Or you're afraid of going to hell. Ya, atau ketakutan karena takut masuk neraka. To fear God means you will persevere to hate all that is evil in the Takut sight of God. akan Tuhan artinya engkau akan berjuang untuk membenci semua yang Tuhan benci. So when you learn how to hate pride, how to hate your lying and perverse Sewaktu lips, engkau belajar membenci kesombonganmu, sewaktu engkau belajar membenci tipu muslihat dari bibirmu sendiri, when you hate all that is evil in his sight, sewaktu engkau belajar membenci semua yang Tuhan benci, God promise you. Tuhan berjanji kepadamu. That's why all of you here at RGM, you can receive this Ya, promise. makanya semua yang ada di RGM engkau bisa dengan pede menerima janji ini. Because you know in this church we teach you the right things. Sebab di sini kita mengajarkan engkau cuman yang benar. And this is
your God-given right as a child of God to Dan receive His blessing. ini hak warisanmu sebagai anak Tuhan yang akan menerima dari Bapamu. His mercy, His kindness, and His compassion will be upon all of you. Katanya belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ini ya bagi untuk orang yang takut akan Dia. Oke, Tuhan sendiri yang akan menaruh belas kasihan kepadamu, kebaikannya kepadamu. So my dear brothers and sisters, Jadi saudara dan saudariku, if we genuinely want to repent, jikalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, will we continue to say the truth is too harsh? apakah setiap kali kita lihat firman Tuhan seperti ini, saudara masih berkata, oh keras, keras, keras. If our intention is to be genuine, to stop sinning, Jikalau saudara sungguh-sungguh ini murni mau bertobat, will you say this teaching is too condemning? apakah saudara akan merasa, ini berat ya, kok nggak ada berkatnya ya? The truth is, it is only condemning when there is no intention to repent. Firman semacam ini akan dianggap berat bagi orang-orang yang memang dengan sengaja tidak pernah mau bertobat. And that is why Jesus says in Matthew chapter 7 verse 6, do not give that which is holy to those who despise holiness. Makanya di Matius pasal 7 ayat 6 firman Tuhan berkata, tidak perlu memberikan apa yang kudus kepada orang yang akan menginjak-nginjaknya. Because they have no intention of Sebab repentance. hati mereka tidak pernah berniat untuk bertobat. Should we live in sin and expect God to accept and tolerate our abomination? Apakah kita masih terus-menerus mau berbuat dosa dan menuntut Tuhan harus menerima dan mentoleransi semua kejahatan kita? Is God obligated to forgive the unrepentant? Apakah Tuhan masih terus-menerus mempunyai obligasi mengampunin orang-orang yang terus-menerus tidak pernah mau bertobat? As you know, the answer is no. Ya, saudara sudah mengetahui sekarang jawabannya adalah tidak. But remember this, my friends. Tapi ingat saudara, As long as you continue to fear the Lord, asalkan engkau terus-menerus takut akan Tuhan, as long as you continue to hate all that is evil, asalkan engkau terus-menerus membenci semua yang jahat, to hate your pride, membenci kesombongan dirimu to sendiri, hate your lying lips, membenci semua tipu muslihat bibirmu sendiri. God say, I will bless you. Tuhan berkata, aku akan memberkatimu. I will be merciful to Aku you. akan menaruh belas kasihan I will terhadapmu. be kind and compassionate Aku to you. akan baik, penuh dengan kebaikan di dalam kehidupan. I will love you like your heavenly Father. Aku akan mengasihimu sama seperti Allah Bapa yang mengasihi anaknya. That is the assurance we have Inilah kepastian yang setiap kita ada di dalam Tuhan. as a family in Christ in RGM. Sebagai satu keluarga di dalam Kristus di RGM. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your wisdom and your word. Terima kasih Tuhan atas hikmat-Mu dan pengajaran-Mu. Lord, we just humbly ask of you, Kami mau merendahkan hati kami dan minta kepadamu. in our strength, we cannot do this. Di dalam kekuatan kami tidak mampu Tuhan, pasti kami gagal. But we pray, Lord, fill us with your Holy Spirit. Tetapi penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Empower us according to your Holy Spirit, Mampukan setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. so that we all will be victorious, Agar setiap kami akan menjadi menang. so that we can all obediently and genuinely practice your word. Agar kami sungguh-sungguh mau murni hati kami dan taat kepada firman-Mu dan melakukan sesuai dengan firman-Mu. We thank you, Father, that you set us free from all the lies and deception of the Terima evil kasih one. Tuhan, bebaskan kami dari semua dusta yang dari jahat. We thank you, Father, that we know in our hearts, as long as we obey you, obey your commands, we are not called the unbelieving Christian. Kami tahu ya Tuhan, asalkan kami terus taat, kami terus bersandar kepadamu, kami adalah Kristen yang percaya. And we are comforted to know that as we fear the Lord, your blessing, your abundant blessing shall be upon us all the time. Dan kami tahu asalkan kami terus takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, berkat yang berkelimpahan akan selalu menyertai kami. And in Jesus' name, all of God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amin.